sini saya akan menjelaskan tentang rancangan mini research mata kuliah Keluarga Islam Ideal dengan judul penelitian yaitu Bimbingan Penyuluhan Islam Menangkal Penyimpangan Seks pada Remaja. Masalah penelitian ini yang pertama yaitu bab 1 ada bimbingan penyuluhan Islam. Di dalam bab 1 ini ada 2 subbab, yaitu yang pertama pengertian bimbingan penyuluhan Islam, dan subbab kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan penyuluhan Islam. Kemudian di bab 2 ada menangkal penyimpangan seks pada remaja. Di bab 2 ada tiga subbab. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam menangkal penyimpangan seks pada remaja. Yang kedua peran sekolah atau madrasah dalam menangkal penyimpangan seks pada remaja, dan subbab yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam menangkal penyimpangan seks pada remaja. Kemudian di bab terakhir yaitu bab 3 itu akan membahas penyimpangan seks pada remaja perspektif bimbingan penyuluhan Islam. Di bab 3 ini ada 2 subbab. Yang pertama yaitu hamil di luar nikah pada remaja dan solusinya, dan subbab kedua yaitu perilaku LGBT pada remaja dan solusinya. Analisis teksnya yang pertama adalah bimbingan penyuluhan Islam. Bimbingan penyuluhan Islam ini berasal dari 2 kata yaitu bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan secara bahasa berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu guidance, yang berasal dari kata to guide yang artinya menunjukkan, memberi jalan, menuntun, membimbing, dan bantuan. Kemudian untuk penyuluhan itu berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu counseling, yang artinya nasihat, penerangan, dan penyuluhan. Kemudian di dalam bahasa Arab istilah bimbingan penyuluhan ini disebut dengan al-irsyad an-nafsi, yang berarti bimbingan kejiwaan. Jadi bimbingan penyuluhan Islam adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing kepada individu atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan dengan memberikan nasihat atau bantuan secara psikologis agar individu atau kelompok ini dapat berubah menuju ke yang lebih baik lagi. Kemudian menangkal penyimpangan seks pada remaja itu bisa dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga merupakan orang yang terdekat dengan remaja dan lingkungan yang terdekat dengan remaja. Kemudian yang kedua adalah sekolah atau madrasah, yaitu sebagai lingkungan kedua remaja. Di sekolah pun remaja bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu termasuk tentang seks. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai lingkungan kehidupan remaja. Kemudian untuk bentuk penyimpangan seks sendiri itu banyak macamnya. Di antaranya yaitu berhubungan seks sebelum menikah yang bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Kemudian ada perilaku LGBT pada remaja. Minimnya pengetahuan remaja tentang seks ini bisa menyebabkan remaja terjerumus kepada perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap seks. Hamil di luar nikah merupakan salah satu bentuk penyimpangan seks pada remaja yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Biasanya hal ini terjadi karena rasa ingin tahu remaja yang tinggi. Kemudian LGBT merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang berkaitan dengan orientasi seksual yang dengan sesama jenis atau bisa sesama jenis sekaligus lawan jenisnya, seperti itu. LGBT ini biasanya terjadi karena adanya pola asuh orang tua yang tidak membedakan bagaimana mendidik laki-laki dan perempuan. Kemudian pengawasan orang tua pun kepada anak kurang, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, seperti itu. Kemudian bimbingan penyuluhan Islam ini merupakan salah satu metode untuk memberikan pendidikan seks kepada remaja dalam rangka menangkal
penyimpangan seks pada remaja. Temuan penelitian pustaka yang pertama, pendidikan seks merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan seks pada remaja. Yang kedua, pendidikan seks masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Yang ketiga, sebagian besar remaja menerima informasi tentang seks dari temannya, dari media, kemudian dari sekolah, dan yang terakhir adalah dari orang tua. Artinya remaja banyak mengkonsumsi informasi tentang seks ini, yang terbanyak adalah dari teman dan dari media, di mana kedua sumber informasi ini kebenarannya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu orang tua berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan seks pada remaja, termasuk pola asuh orang tua, karena orang tua merupakan salah satu yang terdekat dengan anak, dan orang tua merupakan pendidik utama bagi anaknya. Yang selanjutnya, sekolah atau madrasah juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan seks pada remaja, karena madrasah atau sekolah ini sebagai lingkungan kedua bagi remaja setelah rumahnya. Di sekolah, remaja bisa mendapatkan informasi dan ilmu tentang apapun, termasuk tentang seks, di mana di sekolah ini ilmu dan informasinya lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu peran masyarakat pun sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan seks pada remaja. Kritik yang pertama yaitu pendidikan seks seharusnya tidak lagi dianggap tabu, karena mengingat pentingnya pendidikan seks dalam mencegah penyimpangan seks pada remaja. Yang kedua, sangat disayangkan sekali masih banyak keluarga yang tidak mampu memberikan pendidikan utama bagi anaknya, termasuk tentang pendidikan seks. Kemudian sarannya yang pertama yaitu perlunya adanya penyuluhan kepada orang tua tentang pendidikan seks terhadap anak. Yang kedua, antara orang tua, guru atau pendidik, dan masyarakat harus saling bersinergi dalam upaya mencegah penyimpangan seks pada remaja. Kesimpulannya adalah yang pertama, orang tua dan keluarga, kemudian sekolah atau madrasah, dan lingkungan masyarakat berperan sangat penting dalam mencegah penyimpangan seks pada remaja. Yang kedua, pendidikan seks merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyimpangan seks pada remaja. Oleh karena itu, diharapkan orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya bisa memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Pun dengan sekolah atau madrasah, para pendidik bisa memberikan pendidikan seks pada peserta didiknya. Yang terakhir yaitu penyimpangan seks pada remaja tidak bisa dihakimi semata karena salah remaja. Kita juga harus bisa melihat bahwa ada beberapa faktor lain yang menyebabkan remaja tersebut terjerumus ke dalam penyimpangan seks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.